fotografi. Pada tutorial kali ini kita akan belajar untuk memaksimalkan color lookup dan memaksimalkan dari kamera raw filter yang ada di Photoshop CC. Baik, jika sudah ada download materinya, sekarang kita belajar untuk berlatih. Pertama, bisa Anda drag and drop file beauty skincare-nya bila Anda dulu sudah mendownload versi beauty skincare, jadi tidak usah Anda masukkan di Photoshop. Jika belum, bisa di drag and drop di Photoshop-nya untuk Yavizac beauty skincare ya. Kemudian kita masuk di folder latihan. Pada folder ini ada dua file. Yang ini foto yang sebelum dan ini yang sesudah. Jadi nanti hasil akhirnya seperti ini, hanya dengan menggunakan color lookup dan tool dari kamera raw filter, nanti bisa hasilnya seperti ini. Baik, bisa kita mulai. Untuk langkah pertama, bisa kita masukkan file bulan sebelum ini di Photoshop. Kemudian untuk langkah pertama, bisa kita kopikan dulu layer background. Caranya dengan menekan Ctrl J, kemudian tekan Ctrl Shift L untuk melakukan auto level. Jika sudah, kemudian untuk beauty skincare-nya yang sudah Anda load tadi bisa dibuka, digunakan untuk mencerahkan dan menggelapkan bagian wajah dulu. Kita tata dulu, kita retouch dulu istilahnya, bagian mana yang harus kita retouch. Bisa melihat tutorial saya. Pertama, kita bisa menggelapkan dan mencerahkan dulu di bagian dots and burn. Di sini kita klik apply. Kemudian ini bagian mencerahkan dan ini untuk bagian yang menggelapkan. Langkah pertama, kita klik brush tool di sini. Kemudian opacity-nya sekitar 5%, flow-nya 100, dan pada bagian size-nya kita atur menyesuaikan, dan hertz-nya kita kasihkan 0. Kemudian kita pilih bagian layer masking di sini. Kita ingin mencerahkan dulu, berarti di layer masking dots di sini. Kemudian kita balik seleksi. Jika di sini hitam, berarti di sini harus berwarna putih untuk dapat menggunakan tool ini. Kita balik seleksi dulu. Kemudian kita brush di bagian hidung. Untuk memunculkan menu brush, klik kanan ya, untuk mengatur size dan hertz-nya. Di bagian hidung sini, di bagian pipi, kemudian kita mulai menggelapkan di bagian alis sini. Ditekan ya, ini kita kasih di bagian rambut. Jika sudah, kita tekan ini, kemudian buat layer baru. Oke, kemudian tekan Ctrl Alt Shift dengan huruf E pada keyboard ya, untuk stem visible atau menggunakan di beauty skincare MSV ini.
marker stem visible. Bisa saja ini tinggal di apply. Ini fungsinya sama. Ya, bisa diulang. Membuat layer baru, kemudian tekan Ctrl Alt Shift dengan huruf E. Oke, jika sudah, kita mulai untuk meretouch bagian wajah. Pertama di HL Apply Image di sini menggunakan metode Apply Image. Kemudian radiusnya kita kasihkan 2 pixel. Oke, kita hidden dulu tekstur A. Kemudian kita klik pada layer brush and healing brush di sini. Kita menggunakan tool healing brush tool di sini. Di sini pilihannya current and below. Ya. Kemudian tahan Alt di sini untuk mulai meretouch. Oke, kemudian tambahkan layer baru, kemudian klik brush tool, opacity-nya 5%, flow-nya 100, dan hardness-nya 0, size-nya menyesuaikan. Kita tekan Alt, kemudian kita brush pelan-pelan. Ini seperti video tutorial saya yang sebelumnya untuk menghaluskan wajah dengan metode Apply Image ya. Ini hanya saya mengulang bagi teman-teman yang belum menyaksikan video saya sebelumnya. Oke, bila dirasa cukup, kita tampilkan lagi tekstur A. Kemudian kita tekan stempel di sini, stem tool, kemudian pilihan di sini current layer, kemudian kita mulai menghilangkan noda di sini. Kalau dirasa cukup, sekarang kita menuju langkah selanjutnya. Kita hidden dulu di image di sini, kemudian kita menggunakan color lookup, klik layer adjustment di sini, kemudian klik color lookup, kemudian pada pilihan 3D Lux file dipilih Javi Blue Zania ya, kemudian opacity-nya diberikan 49%. Oke, jika sudah, kemudian buat layer baru atau langsung mengeklik tombol MSV di sini ya. Kemudian klik kanan pada stem visible di sini. Kita convert to smart object. Ini fungsinya untuk merubah layer menjadi smart object. Kemudian jika sudah, kita masuk di filter,
kemudian kamera raw filter. Oke, kita bisa mengatur, kita atur sekitar 0,15 min 15 ya. Kemudian kontrasnya plus 10. Kemudian pada bagian highlight di sini min 17 untuk menghilangkan highlightnya yang terlalu keras. Ini kalau tanda merah di sini berarti terlalu overexpose ya. Ini untuk menampilkan dialog overexpose. Kita kurangi highlightnya agar tidak overexpose. Kemudian bagian vibrance dikasihkan plus 19. Kemudian kita klik bagian efek di sini. Kemudian kita vignettingnya kita atur di sini min 47. Kemudian bagian midpointnya 32, kemudian roundnessnya 57, kemudian feathernya 44. Oke, kemudian kita tambahkan lagi adjustment brush di sini. Kita atur expose-nya kira-kira plus 0,55. Kemudian kita brush di bagian yang ingin kita cerahkan. Jika dirasa kurang bisa ditambahkan new di sini. Jika sudah, klik OK. Oke, ini fungsi dari Smart Object, jadi dapat kita edit kembali jika dirasa kurang. Tinggal mengeklik kamera raw filter di sini, klik 2 kali untuk mengedit jika dirasa kurang. Oke, kemudian klik OK. Jika sudah, sekarang kita ke langkah selanjutnya, yaitu menambahkan gradient fill di sini. Kemudian pada pilihan warnanya di sini dikasih warna kuning. Kalau kodenya di sini FD FA E6. Kemudian di bagian yang samping sini diberikan warna agak kebiru-biruan, yaitu CF E1 F9 ya. Kemudian klik OK, klik OK lagi. Kemudian bagian angle-nya di sini kita berikan 140 dan scale-nya di sini 120. Kemudian style-nya kita ganti di radial. Kita atur kira-kira seperti ini. Kemudian jika sudah, klik OK. Kemudian ganti mode normal menjadi screen. Oke, jika sudah, kita bisa menghapus dengan menggunakan brush tool. Kemudian tekan layer masking di sini. Kemudian kita brush. Ingat, kalau di sini putih berarti warnanya di sini harus hitam. Berarti kita harus kembali seleksi dulu di warna hitam. Size-nya menyesuaikan. Opacity-nya kita berikan 10.
Jika terlalu banyak bisa dirubah di 5%. Kita bisa mengatur. Kemudian jika sudah, kita tambahkan kontrasnya, menambahkan brightness dan kontras. Isikan dengan kontrasnya, brightnessnya -3 dan kontrasnya +36. Oke, kemudian kita brush lagi, kita kurangi di bagian wajah karena terlalu kontras. Opacity-nya 10%. Oke, jika sudah, selanjutnya kita menambahkan layer kurva untuk langkah selanjutnya. Kemudian ada dua bagian shadow dan bagian midtone. Kita bagian shadownya kita atur kira-kira di sini 0, kemudian outputnya 42. Kemudian bagian grand channel di sini ada tiga bagian ke arah highlight dan bagian ke arah shadow di sini. Kemudian bagian ke arah shadow diklik di sini, kemudian kita isikan 114. Kemudian output channelnya di sini 86. Kemudian di bagian ke arah yang highlight kita klik, kemudian kita isi inputnya di sini 174, kemudian outputnya 167. Oke, kemudian bagian blue channelnya juga sama. Pada bagian ini ada 3 ke arah highlight dan ke arah shadow. Kita bisa berikan poin 1, 2 di sini. Kemudian pada bagian ke arah shadow kita isikan dengan 92. Kemudian outputnya di sini 52. Oke, kemudian bagian highlight di sini ke arah highlight kita klik, kemudian inputnya kita isi 157, kemudian outputnya 128. Oke, kemudian opacity-nya di sini kita atur menjadi 57%. Oke, kemudian kita sedikit mengurangi warna kemerah-merahan di wajah dengan brush tool di sini. Klik brush tool, kemudian kita hapus sedikit saja untuk mengurangi warna merah di bagian wajah. Oke, jika sudah, sekarang untuk langkah selanjutnya menggunakan selective color, yaitu klik layer adjustment di sini, kemudian klik selective color. Oke, pada bagian ini, pada bagian red kita rubah bagian yellownya +3 dan bagian blacknya +9. Kemudian di bagian white di sini kita isikan di sini 11, kemudian 6, kemudian bagian yellow 20, kemudian bagian black kita kosong, kemudian yang netral di sini kita isikan -5, kemudian bagian magenta +7, kemudian bagian yellow -9, kemudian bagian black -6. Sorry, ini -9, bagian blacknya -6. Oke, kita bisa menghapus lagi untuk bagian wajahnya di sini. Oke, kemudian kita bisa menggunakan layer kurva lagi di sini. Kemudian kita atur di bagian 2 channel di sini, bagian bawah dan bagian midtone di sini. Pada bagian bawah kita atur outputnya di sini 25, kemudian di bagian midtone-nya kita atur
di sini 161, kemudian di bagian output 124. Oke, kemudian kita bisa brush lagi di bagian wajah. Oke, jika dirasa cukup, kemudian klik stem visible lagi, atau kita membuat layer baru di atas di sini, kemudian tekan Ctrl Alt Shift dan huruf E ya, atau klik file stem visible di sini. Ini fungsinya sama saja. Saya ulangi kembali. Untuk membuat ini, klik stem visible di sini. Oke, kemudian kita bisa menambahkan noise untuk mendramatisir foto agar terlihat bernoise ya. Caranya kita buat noise-nya seperti ini. Setelah di stem visible, kemudian di edit, kemudian fill, kemudian pada pilihan konten di sini 50% gray. Kemudian klik OK. Jika sudah, mode normal di sini kita rubah menjadi soft light. Kemudian setelah ini klik filter, kemudian di noise, klik di add noise. Pada pilihan ini amount-nya 12,5, distribusinya kita pilih uniform, dan monokromatiknya kita centang. Kemudian klik OK. Ini akan terlihat foto bernoise. Jika Anda kurang begitu suka dengan noise, bisa mengurangi opacity atau menghidden noise-nya ya. Ini menurut tutorial seperti ini kita buat bernoise. Kemudian kita stem visible lagi. Untuk finishingnya ini udah hampir selesai, tinggal meratakan bagian highlight dan shadownya. Kita convert smart object lagi, kemudian filter, kamera raw, filter kembali. Ini kita atur kembali. Untuk brush adjustment, kira-kira ini kurang cerah di bagian rambutnya. Oke, jika dirasa cukup, kemudian klik OK. Jika Anda ingin mengedit kembali, tinggal mengklik layer kamera raw filter di sini. Ini fungsinya dari smart object. Jadi bisa diedit kembali ketika Anda melakukan kesalahan. Kemudian kita bisa menekan Ctrl Alt A untuk menyeleksi semua layer. Kemudian tahan huruf Shift, tombol Shift ya. Kemudian pada group di sini kita klik. Oke, untuk membuat semua layer di sini kembali, layer tadi semua menjadi satu grup di sini. Kita bisa membedakan ini foto yang sebelum dan ini yang sesudah. Cukup sekian tutorial dari saya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.